secara ringkas kita bisa berasumsi bahwa apabila 3 nama teratas atau ditambah dengan 1 nama lagi maju sebagai capres, maka dengan data-data tersebut kita bisa memperkirakan kemungkinan tidak ada pemenang di putaran pertama. Mungkin dengan demikian presiden akan ditentukan melalui putaran kedua atau runoff. Nah, ini berdasarkan data yang sekarang, data berikut saya akan menampilkan kemungkinan bagaimana kalau pertarungan di putaran kedua itu terjadi. Pertama, kita lihat simulasi tertutup masing-masing 1 nama dulu. Kalau yang masuk putaran kedua adalah Anies dan Ganjar, maka yang potensi unggul untuk sementara ini adalah Ganjar Pranowo. Keunggulannya signifikan secara statistik karena unggul di atas 2 kali margin of error. Margin of error survei ini kan 2,9 dikali 2 5,8. Sementara jarak antara Anies dan Ganjar di sini lebih dari 6%. Jadi jaraknya signifikan secara statistik. Tapi Ganjar belum memperoleh 50% di sini. Sementara ada 14% dari pemilih yang menyatakan belum punya pilihan. Dengan demikian belum tahu kita siapa yang bakal menang kalau lihat data ini. Karena masih mungkin saja yang 14% itu tidak terdistribusi secara proporsional kepada Ganjar dan Pranowo dan Anies, sehingga masih mungkin saling mengalahkan dalam konteks ini. Meskipun kecenderungannya unggul adalah Ganjar Pranowo. Dan ini memang persaingan 2 nama antara Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan ini cukup ketat. Di Januari 2021, sekitar 2 tahun lalu, Anies Baswedan yang unggul signifikan atas Ganjar. Tapi kemudian pada setahun setelah itu, pada Juni 2022, Anies dan Ganjar cenderung neck to neck, jadi cenderung draw, sama kuat. Demikian juga dengan Agustus 2022. Dan pada Oktober 2022 sama kuat. Jarak antara Anies dan Ganjar hanya mulai melebar pada April 2023 ini kalau di data poin yang dimiliki oleh LSI dengan jarak seperti yang saya sebutkan tadi 6,5% jarak selisihnya. Jadi kalau ini berlanjut maka potensi ini tetap akan ketat. Bagaimana kalau yang masuk putaran kedua adalah Pak Anies dan Pak Prabowo? Di sini Pak Prabowo unggul 51,7%, keunggulannya signifikan terhadap Anies karena Anies dalam angka sekitar 36%. Jadi potensi menangnya kalau berdasarkan data yang ada sekarang cukup besar kepada Prabowo. Karena Prabowo sudah mencapai angka hampir 52%, di atas 50%. Jadi seandainya angka 12,5% yang menyatakan belum menentukan pilihan dalam simulasi ini semuanya berpindah ke Anies, maka angka Anies masih di bawah 50%. Dengan demikian jadi Prabowo tetap menang. Jadi potensi Prabowo untuk menang ketika berhadapan dengan Anies kalau berdasarkan data pertengahan April 2023 cukup besar. Dan memang sejak Januari 2021, 3 tahun terakhir, jarak elektabilitas antara Anies dan Prabowo selalu menempatkan Prabowo lebih unggul sedikit. Dari Januari 2021, 43 lawan 36,7, Juni 44 lawan 37,7, Agustus mirip juga begitu. Baru dari Oktober 2022 ke April 2023, jarak Anies dan Prabowo ini dalam simulasi 2 nama melebar. Dan ini antara lain dipicu oleh kenaikan, jadi bukan karena Aniesnya menurun, tapi Prabowo-nya yang meningkat. Dan itu terlihat dari mana peningkatan suara Prabowo itu kalau di data ini terlihat dari penurunan jumlah orang yang ragu-ragu atau tidak menentukan pilihan. Apa penyebab dan sebagainya itu nanti bisa kita diskusikan bersama para narasumber berikut ini setelah ini. Lalu bagaimana kalau yang maju sebagai
di pemenang putaran satu dan dua di putaran pertama itu adalah Ganjar dan Prabowo. Di sini kita lihat Prabowo unggul 49,2%, unggulnya signifikan dibandingkan Ganjar 39,7%, jadi hampir 10% jaraknya. Tapi jangan lupa masih ada 11,1% yang belum menentukan pilihan. Jadi karena belum mencapai 50%, posisi Pak Prabowo masih belum begitu aman di sini. Meskipun potensi menangnya juga besar karena sudah tinggal 0,8% saja untuk memperoleh 50% lebih. Kemudian tren jarak elektabilitas antara Ganjar dan Prabowo mirip dengan tren jarak elektabilitas antara Ganjar dan Anies. Cenderung stabil dari Juni ke Oktober, lalu menjelang April ini jarak elektabilitas keduanya cenderung melebar dengan Pak Prabowo mengalami peningkatan yang cukup pesat.